Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai analisis real page. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber dana perusahaan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber dana ya dari internal perusahaan dan sumber dana yang berasal dari eksternal perusahaan. Nah, real page ini menunjukkan pada hutang yang dimiliki perusahaan. Masalah leverage timbul karena perusahaan menggunakan aset yang menyebabkan harus membayar biaya tetap. Nah, jenis leverage sendiri dibagi menjadi dua, ada leverage operasi, ada leverage finansial. Leverage operasi ini nanti lebih dikenal sebagai DOL, ya. Jadi degree operating leverage. Kemudian ada leverage finansial menjadi DFL, degree financial leverage. Nah, dari semua ini nanti ada kombinasi leverage, ya, atau degree kombinasi leverage. Nah, tujuan dari pembelajaran leverage ini, ya, atau daya ungkit, yaitu agar keuntungan yang diperoleh perusahaan itu lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya. Dengan demikian, akan meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Dan nanti kalau di laporan laba rugi, ya ini contoh dari laporan laba rugi, batasan mana yang masuk dalam leverage operasi dan mana yang masuk dalam leverage finansial itu untuk leverage operasi, nah itu mulai dari penjualan sampai dengan EBIT. Ya, jadi dalam leverage operasi seberapa persen perubahan penjualan ini akan mempengaruhi EBIT, laba operasi. Ini kan kegiatan operasi perusahaan. Nah, sementara untuk leverage finansial itu mulai dari bunga, ya, sampai dengan EAT atau laba bersih. Ya, ini misalkan seberapa besar perubahan EBIT ini akan mempengaruhi EAT. Sekarang ke leverage operasi, yaitu penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya tetap. Kemudian untuk mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi. Nah, untuk mengukur leverage operasi sendiri, ya, degree of operating leverage atau DOL itu sama dengan S dikurangi BV. S-nya ini adalah penjualan dari kata sales, kemudian ini biaya variabel. Jadi penjualan dikurangi dengan biaya variabel dibagi dengan penjualan dikurangi biaya variabel, kemudian dikurangi biaya tetap. Nah, di sini semakin tinggi degree of operating leverage perusahaan semakin beresiko karena harus menanggung biaya tetap semakin besar. Contoh misalkan ada dua alternatif mesin yang bisa dipilih oleh perusahaan, yaitu mesin A dan mesin B. Ya. Nah, data dari mesin tersebut, ya, mesin A harga per unitnya itu adalah 5.000, ya. Kemudian biaya variabelnya adalah 4.000, kemudian biaya tetapnya 100 juta. Sementara mesin B harga per unitnya adalah 5.000, biaya variabelnya 3.000, biaya tetapnya adalah 500 juta. Volume penjualan diperkirakan sama, semuanya 500.000 unit. Maksudnya gini, jadi ada dua alternatif mesin yang bisa digunakan untuk memproduksi suatu barang. Ya, mesin A dan mesin B, harga jual barang itu sama, yaitu 5.000 per unit nanti harga jual barangnya. Tetapi biaya variabel jika menggunakan mesin A, biaya variabelnya itu adalah 4.000, sementara kalau mesin B 3.000. Ya. Biaya tetap yang harus dikeluarkan jika menggunakan mesin A itu adalah 100 juta, sementara jika menggunakan mesin B adalah 500 juta. Volume penjualan diperkirakan adalah 500.000 unit. Nah, ini saya rubah dalam ribuan rupiah. Ya. Penjualan mesin A, ya, mesin A tadi harga jualnya adalah 5.000. Volume penjualannya adalah 500 unit, ya. Didapat adalah
2,5 miliar, karena di sini dalam ribuan rupiah menjadi 2.500.000. Mesin B juga sama ya, karena harga jualnya antara yang diproduksi mesin A maupun nanti yang diproduksi mesin B itu harga jualnya sama 5.000, unit penjualannya itu adalah 500.000. Biaya variabel untuk mesin A itu 3.000 ya, jadi 3.000 dikali dengan 4.000 ya, biaya variabelnya dikali 500.000 unit ya, ini adalah 2 juta. Kemudian yang 1.500.000-nya ini adalah 3.000 dikali dengan 500.000 ya, hasilnya 1,5 M, karena di sini dalam ribuan rupiah menjadi 1,5 juta. Nah, kemudian penjualan dikurangi biaya variabel itu akan menjadi kontribusi margin. Jadi kontribusi margin itu adalah penjualan dikurangi biaya variabel. Itu sama dengan 500.000 rupiah. Untuk mesin B ini 1 juta, ini biaya tetapnya ya. Untuk mesin A 100.000, mesin B 500.000. EBIT-nya ini 400.000 ya, mesin B-nya adalah 500.000. Ini adalah laba sebelum bunga dan pajak atau laba operasinya ya. Untuk mesin A itu labanya hanya 400.000 dan mesin B 500.000. Nah, kita harus mencari degree of operating leverage-nya. Tadi semakin tinggi DOL maka perusahaan itu semakin beresiko. Untuk DOL A, degree of operating leverage A, ini adalah penjualan, kemudian dikurangi dengan biaya variabelnya. Ini penjualan, ini biaya variabel, ini adalah biaya tetap. Nah, karena tadi semuanya dibuat dalam ribuan, maka yang 100 juta juga dibuat dalam ribuan ya, sehingga didapat 1,25. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya, ini rumusnya bisa sederhanakan ya, menjadi bahwa degree of operating leverage itu sama dengan kontribusi margin ya dibagi dengan EBIT ya. Kita lihat kontribusi margin itu kan penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Penjualan dikurangi dengan biaya variabel, ini kontribusi marginnya adalah 500.000 rupiah. Ini sama dengan 500.000 dibagi dengan EBIT ya. Karena penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap, ini akan menjadi EBIT 400.000. Di sini 400.000. Sehingga hasilnya adalah 1,25. Ini sama ya. Ini rumus asalnya, ini kombinasi bahwa tadi di dalam tabel itu ya, penjualan dikurangi biaya variabel ini adalah kontribusi margin ya. Ini kalau kita lihat kan, ini adalah penjualan, ini adalah biaya variabel, ini adalah kontribusi marginnya, kemudian ini adalah biaya tetapnya ya, ini EBIT-nya. Jadi penjualan dikurangi biaya variabel itu akan menjadi kontribusi margin. Penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap akan menjadi EBIT. Nah, jadi rumus tadi bisa disederhanakan bahwa degree of operating leverage itu adalah kontribusi margin dibagi dengan EBIT. Nah, DOL-nya dapat 1,25. Ini artinya apa? Apabila penjualan mengalami penurunan sebesar 40%, maka EBIT akan turun ya, sebanyak 1,25 dikali 40% sama dengan 50% ya. Tinggal 50% dikurangi dengan EBIT 400.000 sama dengan 200.000 rupiah. Nah, sekarang ke degree of operating leverage mesin B ya. Jadi
sama nih penjualannya 2.500.000 dikurangi biaya variabelnya ya. Kemudian nih hasilnya adalah 2 yang menandakan bahwa apabila penjualan mengalami penurunan sebesar 40%, maka EBIT akan turun 2 kali 40% sama 80%, atau 80% dikali dengan 500.000 sama dengan 400 ya 400.000 ya. Jadi labanya tinggal 200.000. Jadi untuk mesin A ya, jika ada penurunan penjualan sebanyak 40%, maka masih ada keuntungan 200.000. Tetapi dengan penurunan yang sama, jika menggunakan mesin B, labanya tinggal 100.000 karena yang akan turunnya adalah 400.000 rupiah. Nah, ini yang menandakan bahwa tadi semakin besar DOL, maka perusahaan itu akan semakin beresiko. Ini untuk mengukur resikonya, semakin beresiko. Kenapa? Dengan penurunan penjualan dalam persentase yang sama, ya, potensi untuk mengalami kerugian yang lebih besar itu ada di DOL yang tinggi, yang 2 dibandingkan dengan yang 1,25. Ya, tadi yang menandakan bahwa semakin tinggi DOL, maka perusahaan itu semakin beresiko. Tapi kalau perusahaan itu dalam keadaan baik dan penjualan selalu meningkat, maka yang mesin B ini potensi keuntungan jauh lebih besar. Tinggal dibalik, misalkan jika kenaikannya di sini 20 mengalami kenaikan penjualan 40%, ya, berarti labanya hanya tinggal 40% kan, dikali 40%, 50% kan 200.000 nih penjualannya naiknya. 400.000 dikurangi 200, ditambah 200.000 menjadi 600.000 rupiah. Nah, sementara kalau mesin B dengan naik yang sama, berarti kan naiknya 400. 400 ditambah 500 menjadi 900.000 rupiah. Yang satu 600, yang satu 900.000 rupiah. Itu jika mengalami kenaikan. Nah, yang namanya kita menghitungnya resiko, berarti jika mengalami penurunan. Ya. Jadi semakin besar dolnya, maka resiko juga akan semakin tinggi. Baik, untuk pembuktiannya mesin A ya, tadi penjualannya itu adalah 500.000 unit ya. Nah, diperkirakan mengalami penurunan ya, mengalami penurunan 40%, sehingga ini penjualannya menjadi ya, karena 500.000 dikurangi dengan 40% sama dengan 300.000 unit. Nah, nanti di sini penjualannya berapa? Tadi harga jualnya adalah 5.000 ya. Ini kita buat data dalam ribuan. Jadi nanti penjualannya kita ini 300.000 unit, kita rubah harga jualnya dari 5.000 menjadi 5 ya. Misalnya di sini 5 dikali dengan 300.000, nanti di sini menjadi 1.500.000 rupiah. Biaya variabel sama ya, biaya variabelnya tadi 4.000 dikali dengan 300.000 rupiah sama dengan 1.200, sehingga kontribusi marginnya itu tinggal 100, kontribusi marginnya tinggal 300.000 rupiah ya. Biaya tetapnya tadi di sini 100.000, maka di sini EBIT-nya tinggal 200.000 rupiah. Nah, tadi penjelasan yang tadi di sini menerangkan bahwa jika ada penurunan EBIT, penurunan penjualan 40%, maka akan mengakibatkan penurunan EBIT sebanyak 50%. Dari 1,25 kan ya, atau 50% dikali dengan EBIT-nya. EBIT kan 400.000, itu 200.000 penurunannya. Nah, di sini ya, setelah kita hitung ya, dapatnya memang EBIT tinggal
Rp200.000. Sekarang untuk mesin B tadi harga jualnya kita sama ya, 5 dikali dengan 300.000 itu sama dengan 1.500.000. Kemudian biaya variabelnya 3.000 dikali dengan 300.000 menjadi 900.000. Kontribusi marginnya ini tinggal 600.000. Biaya tetapnya tadi 500.000, sehingga tinggal EBIT-nya adalah 100.000. Jadi jika ada penurunan penjualan ya, sebanyak 40%, berarti unitnya ya, yang berkurang ya, ataupun totalnya bisa langsung dikurangi 40%. Nah, didapat untuk mesin A EBIT-nya adalah 200.000, mesin B 100.000. Jadi mesin B ini justru mengalami resiko yang paling besar. Maka tadi pengertian bahwa semakin tinggi DOL maka resiko juga akan semakin tinggi. Nah, jika penjualannya naik menjadi 40%, ya, kita hitung dulu tadi penjualannya itu di bawah sini aja ya. Penjualannya itu adalah 500.000 unit dikali dengan naik 40%, berarti 1,4 dikali 1,4 sama dengan 700.000 unit. Penjualannya tadi harga tetap ini kita buat dalam ribuan. Penjualannya berarti nanti harga jualnya adalah 5.000 dikali dengan 700.000 sama dengan 3.500.000 rupiah. Biaya variabelnya 4 dikali dengan 700.000 sama dengan 2.800.000, sehingga kontribusi marginnya ini adalah 700.000 rupiah dengan biaya tetapnya tadi 100.000. 700 dikurangi 100 menjadi 600.000. Sementara untuk mesin B penjualannya 5 dikali dengan 700.000 sama dengan 3.500.000. Biaya variabelnya itu 3.000 dikali dengan 700.000 sama dengan 2.100.000. Kontribusi marginnya 3.500.000 dikurangi 2.100.000, 1.400.000 rupiah. Dengan biaya tetapnya tadi 500.000 rupiah, 1,4 dikurangi 5 sama dengan 900.000 rupiah. Jadi jika kalau mengalami kenaikan justru mesin B ini lebih besar ya dibandingkan dengan mesin A. Tetapi mesin B juga resikonya lebih besar jika perusahaan mengalami penurunan penjualan. Kemudian yang berikutnya adalah leverage finansial atau degree of financial leverage (DFL). Ini penggunaan dana hutang yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa beban bunga. Ya. Mengukur pengaruh perubahan keuntungan operasi terhadap perubahan pendapatan bagi pemegang saham. Ini rumusnya degree of financial leverage atau DFL sama dengan EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi I. Ya, ini adalah beban bunga. Beban bunganya ini dalam rupiah atau dalam satuan mata uang, bukan dalam bentuk persentase. Misalkan di sini ada mesin A dengan mesin B. Mesin A menanggung beban bunganya 100.000 dan mesin B menanggung beban bunganya adalah 300.000 rupiah. Sementara pajak yang diperhitungkan adalah 40%. Nah, kenapa di sini diperlukan pajak? Karena nanti bagaimana perubahan EBIT ini akan mengakibatkan perubahan ke dalam laba bersih ya, atau laba setelah pajaknya.
Nah, sehingga DFL bisa diperhitungkan sebagai berikut. Ya, jadi dari awal kita udah mesin A dan mesin B itu EBIT-nya 400.000 dengan 500.000. Beban bunganya itu 100.000, sehingga laba sebelum pajaknya adalah 300.000 rupiah. Pajak adalah 40%, ini 40% dari EBIT. Berarti di sini didapatnya itu adalah ya, kalau ini itu 40% dikali dengan 300.000, ya, sama dengan 120.000, sehingga laba bersihnya itu EBT dikurangi dengan pajak, ya, itu menjadi 180.000 rupiah. Nah, sementara mesin B menanggung biaya bunga yang lebih tinggi daripada mesin A, sehingga EBT-nya 200.000, pajaknya 40%, berarti 80.000, ya, 200.000 dikali dengan 40%, 80.000, sehingga laba bersihnya adalah 200 dikurangi 80, yaitu 120. DFL-nya untuk A, EBIT-nya tadi adalah 400.000 dikurangi dengan EBIT dikurangi bunganya ini adalah 100.000, ya, ini adalah EBIT, ini juga sama EBIT, kemudian ini adalah I, bunganya, dapat 1,33. Ya. Artinya apa? Dengan DFL 1,33 ini berarti bahwa apabila EBIT mengalami penurunan, ya, sebesar 50%, maka EAT-nya akan turun sebanyak 1,33 dikali 50%, ya, sebanyak 66,67%. Dengan demikian EAT mesin A akan menjadi 60.000 rupiah. Nah, DFL A, maaf, ini adalah DFL B, ya. DFL B adalah EBIT-nya 500, kemudian bagi 500 dikurangi dengan 300, itu 2,55 rupiah. Ya, penjelasannya sama. Jika EBIT mengalami penurunan 50%, maka EAT akan turun sebanyak 2,55 dikali dengan 50%. Ya. Untuk pembuktiannya di sini, ya, penjualan A turun 40% mengakibatkan EBIT A turunnya adalah 50%. Tadi udah kita hitung. Dan EAT turun 66%. Ya. Kemudian penjualan A turun 40% menyebabkan EBIT A turun menjadi 80%. Dan akibatkan EAT-nya turun 200%. Ya, di sini penjualannya tadi, ya, yang turun 40%, dari 5 dikali dengan 300.000 itu 1,5 juta. Biaya variabel dari 4 dikali dengan 300.000 menjadi 1.200.000. Kontribusi marginnya 300, biaya tetapnya 100, EBIT-nya menjadi 200 dari yang 400. Ya, sementara mesin B dari 500 menjadi 100. Jadi yang tidak ada penurunan yang kita hitung di sini. Ya, ini jika mengalami penurunan, ya, EBIT-nya 200 menjadi 100. Oke. Nah, beban bunganya ini adalah 100.000, mesin B adalah 300.000, EBT-nya 100.000. Kemudian yang ini EBT-nya adalah, ya, EBIT-nya 100, bunganya 200. Kemudian ada minus 200, ya, mengalami kerugian, Pak, ya, EBT-nya. Kemudian pajak 40%. Ya, ini kerugiannya 120.000. Kemudian ini ada 60.000 rupiah. Ya. Jadi ini dari penjualannya, ya, yang mesin A penjualannya turun 40%, ini akan mengakibatkan EBIT-nya turun menjadi 50%.
perubahan yang 40% ini berdampak pada perubahan EBIT 50%, sehingga EAT-nya akan turun menjadi 66%. Ya. Tinggal dihitung tadi yang normalnya ya, 180.000 menjadi 60.000. Dari 180 ke 60 itu ada sekitar 66,66%. Yang mesin B juga sama. Ya. Yang mesin B, yang mesin B ya, dari 120.000 menjadi minus 120.000. Tadi maaf, ini DFLB ya, dapatnya 2,55. Ini keterangannya, berarti tinggal untuk penjelasannya itu 2,55 dikali dengan tadi penurunan yang akibat dari penurunan penjualan yang kita hitung di awal ya. Jika penjualan turun ya 40% di sini nih, EBIT-nya akan mengalami penurunan menjadi 80%. Nah, ini 2,55 dikali dengan 80%. Ini sama dengan 200%. Jadi akan mengakibatkan penurunan EAT-nya ini sebanyak 200% penurunannya. Ya, sini ya. Normalnya 120, penurunannya 200%, ya 120 ya, ini akan menjadi minus 200%, mengalami penurunan sebanyak 200%. Nah, sehingga ini ya, tadi untungnya 120 menjadi minus 120. Kalau penurunan 100% menjadi 0, kalau 200% menjadi minus 120. Itu yang membuktikan bahwa ketika ada penjualan turun 40%, untuk EBITDA itu akan menyebabkan penurunan 50%, sehingga EAT-nya menjadi 66%. Penjualan B turunnya sama 40%, mengakibatkan EBIT-nya turun menjadi 80%, EAT-nya turun menjadi 200%, menjadi minus di sini. Kemudian yang berikutnya adalah leverage kombinasi leverage atau degree combination leverage. Ini mengukur efek perubahan penjualan terhadap laba setelah pajak. Jadi bagaimana dari penjualan sampai dengan laba menjelang pajak. Kalau tadi dipecah ya, jadi DFL, jadi operating leverage itu kepada EBIT ya, EBIT-nya 60%, bagaimana dengan EAT-nya itu DFL ya. Misalkan ditemukan kombinasi leverage-nya ada 3. Artinya perubahan penjualan 20% akan mempengaruhi laba setelah pajaknya sebanyak 60%. Nah, kita pakai yang tadi, misalkan yang untuk mesin A ya. Untuk mesin A misalkan yaitu DCLA sama dengan penjualannya tadi yang DCLA itu 2,5 juta, dikurangi biaya variabelnya 2 juta dibagi dengan EBIT. EBIT-nya itu adalah 400.000 dikurangi beban bunganya 100.000 rupiah, sama dengan 400.000 dibagi dengan 300.000 sama dengan 1,33 ya. Artinya jika penjualan mengalami penurunan 40%, maka
EAT-nya akan berdampak kepada EAT turun menjadi 1,33 dikali dengan 40% sama dengan 53%. Jadi penurunan penjualan 40% akan berdampak kepada laba bersih sebanyak 53%, ya, jika menggunakan degree combination leverage. Yang B sama ya, cara perhitungannya. Ini untuk dikerjakan, ya, silahkan dikerjakan soalnya seperti ini. Jadi sebuah perusahaan memiliki dua alternatif pembiayaan, mesin X dan mesin Y. Ya, mesin A nih harga per unitnya adalah 10.000, mesin Y sama, biaya variabelnya juga sama, biaya variabelnya 4.000 dengan 6.000, biaya tetapnya 800 juta dengan 200 juta. Volume penjualan diperkirakan sebesar 200 unit per tahun. Bunga dibayar untuk A itu adalah 200 juta dan untuk Y 400 juta, pajaknya masing-masing adalah 40%. Diminta yang pertama menghitung DOL dan efeknya terhadap EBIT bila ada kenaikan penjualan 30%. Kemudian yang kedua menghitung DFL dan efeknya terhadap EAT bila ada kenaikan EBIT sebesar 50%, ya, baik A dan baik B. Ya. Kemudian ada DCL dan efeknya bila ada kenaikan penjualan sebesar 30%. Silakan dikerjakan, nanti jawabannya diupload di Google Classroom. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.